Jai, saya dari kelas SIM 1902. Nah, di sini saya akan mencoba membahas tentang manajemen proses. Nah, sebelum kita membahas, jangan lupa subscribe dan komen ya. Oke, langsung saja saya akan mencoba menjelaskan tentang manajemen proses. Nah, kita coba buka ya. Kita mulai saja ya. Oke teman-teman, di sini saya menjelaskan apa yang dimaksud dengan manajemen proses. Manajemen proses adalah suatu cara atau tindakan dalam membagi, mengalokasikan program yang akan dieksekusi menjadi tidak berantakan dan berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. Model proses sistem operasi di mana sebelum kita manajemen proses maka harus diketahui terlebih dahulu hal yang paling dasar untuk melakukan hal tersebut, diantaranya 1. Multiprogramming, 2. Pseudoparalelisme, yang ketiga proses serentak. Nah teman-teman, di sini di masing-masing prosesnya itu kita sudah menjelaskan tahap-tahap atau arti-arti dari proses tersebut. Ada lagi proses berurutan, proses paralel. Nah, di sini proses paralel itu adalah proses sejumlah yang dapat dilakukan secara bersamaan oleh banyak prosesor. Keempat, proses serentak berpenggalan, di mana proses serentak ini berpenggalan yaitu proses yang dilakukan secara serentak yang dimana terdapat beberapa potongan atau penggalan dari suatu proses yang berselingan dengan potongan dari proses lain. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ke materi yang lain. Nah, di sini saya juga mencantumkan status proses, yang dimana status proses itu adalah pemanggilan proses oleh proses lain, disebut dengan para sistem operasi. Di para sistem operasi tersebut menyediakan apa yang dibutuhkan oleh proses, dan pada umumnya proses diciptakan dan dihilangkan selama operasi berlangsung. 1. Create dan destroy proses. Di sini teman-teman kita sudah menjelaskan apa arti dari create dan destroy proses, yaitu sistem operasi yang melindungi konsep proses dalam dan harus menyediakan suatu cara untuk membuat proses dan menghilangkan proses tersebut. Dan for system kami yaitu mekanisme untuk membuat proses yang identik dengan proses yang akan memanggilnya. Oke, lanjut. Masuk kita ketiga yaitu proses penjadwalan, di mana proses penjadwalan ini digunakan untuk pengaturan eksekusi proses, sehingga proses yang dijalankan oleh sistem operasi memiliki jenis keadaan status proses yakni dan memiliki bagian-bagian sebagai berikut, yaitu running. Di sini kita sudah mencantumkan pengertian. Yang kedua, blockade. 3, ready, dan seterusnya. Oke, di sini juga saya akan menjelaskan yang dengan judul materi implementasi proses. Untuk mengimplementasikan model, maka sistem operasi menggunakan suatu tabel atau juga yang disebut dengan tabel proses dengan satu entry berproses, maka setiap entry tersebut berisi tentang satu proses. Oke, lanjut. Pengendalian proses.
Kebutuhan utama pengendalian oleh jadi dapat dinyatakan dengan mengacu ke proses, yaitu saling melanjutkan, kedua mengikuti kebijaksanaan, tiga mendukung komunikasi antar proses dan penciptaan proses. Oke, nah teman-teman, di sini juga saya menuliskan atau mencantumkan identifikasi proses. Kita bahas satu persatu ya. Di mana citra proses itu mempunyai instruktur, yaitu PNCB, yang artinya stack pemakai atau user stack. Yang kedua, ruang alamat proses eksklusif. Yang ketiga, ruang alamat yang dipakai bersamaan proses lain. Oke, implementasi penempatan citra proses yang sesungguhnya bergantung pada skema manajemen memori yang digunakan dalam organisasi struktur kendali sistem operasi. Oke, dalam mengelola proses kita dapat melakukan operasi terhadap proses, yang dimana operasi-operasi tersebut terhadap proses A. 1. Penciptaan proses. Kedua, penghancuran atau terminasi proses. Ketiga, penundaan proses. Yang kelima, pelanjutan kembalian proses. Keenam, pengembangan prioritas proses, memblok proses, membangunkan proses, menjadwalkan proses, ataupun memungkinkan proses berkomunikasi dengan proses lain. Nah, pengalihan proses di sini juga saya akan menjelaskan. Kelihatannya pengalihan proses adalah sepele pada suatu saat. Proses running diinterupsi dan sistem operasi memberi proses lain state running dan menggilir kendali ke proses itu. Kejadian-kejadian yang menyebabkan terjadinya alih proses adalah 1. Interupsi sistem, yang dimana interupsi sistem itu disebabkan kejadian eksternal dan tak bergantung proses yang saat ini sedang running. Tipe-tipe interupsi antara lain yaitu interupsi clock, yang kedua interupsi masuk keluarnya, yang ketiga back atau memory full. Yang keduanya yaitu trap, di mana trap interupsi adalah terjadinya kesalahan atau kondisi kekecualian yang dihasilkan proses running seperti usaha ilegal dan mengakses file. Yang ketiga, supervisor call, yaitu panggilan meminta atau mengaktifkan bagian sistem operasi. Oke teman-teman, sekian yang saya bahas tentang manajemen proses. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Oke teman-teman, tadi kita sudah membahas